Umumnya, ketika bertamu ke rumah orang, Anda akan disuguhi camilan ataupun minuman. Namun, jika Anda bertamu ke pemukiman suku Koryak, yang ada di Rusia, ada hal lain yang akan ditawarkan oleh si tuan rumah. Anda tak hanya ditawari untuk menginap, namun juga ditawari untuk melakukan unclup-unclup dengan bini tuan rumah. Kebiasaan aneh suku ini yang menghidangkan kegiatan unclup-unclup untuk tamu rupanya bukan tanpa alasan. Suku tersebut yang konon kerap menjamu tamunya tak hanya dengan suguhan yang memanjakan lidah, namun juga diperbolehkan untuk mengunclup bini tuan rumah sepuasnya. Tradisi yang dianggap tabu di tempat lain ini justru menjadi sebuah kehormatan dan rupanya memiliki alasan tersendiri. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari kegiatan unclup-unclup yang dilakukan dengan saudara sendiri atau sekandung yang tentunya menganukan. Karena kabarnya, suku ini yang berada di kawasan Rusia ini kerap melakukan unclup-unclup dengan sesama saudara sekandung. Maka dari itu, bini orang ataupun masih lajang di suku tersebut harus rela melakukan hal tersebut kepada tamu yang datang. Bahkan jika wanita tersebut berhasil berbadan dua maka jamuannya dianggap sukses. Wanita suku Koryak, yang mendiami wilayah timur jauh Rusia, memiliki pandangan dan nilai-nilai unik terkait kecantikan wajah dan keindahan tubuh. Kecantikan wajah wanita Koryak seringkali ditentukan oleh ciri-ciri alami yang mencerminkan kesehatan dan vitalitas. Beberapa ciri khas meliputi, kulit yang sehat dan bersih dianggap cantik. Wanita Koryak umumnya memiliki kulit dengan warna yang lebih gelap, memberikan kesan kuat dan sehat. Rambut panjang, gelap, dan lebat merupakan simbol kecantikan. Wanita biasanya menjaga kebersihan dan kesehatan rambut mereka, yang seringkali dikepang atau diikat dengan hiasan tradisional. Mata yang ekspresif dan penuh rasa percaya diri dipandang sebagai daya tarik utama. Wanita Koryak memiliki bentuk mata yang khas, yang memberikan kesan kuat dan tajam. Keindahan tubuh wanita Koryak mencerminkan nilai-nilai budaya mereka, dengan fokus pada kesehatan dan kekuatan. Beberapa aspek yang diperhatikan meliputi, postur yang baik dan tubuh yang kuat sangat dihargai, mencerminkan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bertahan di lingkungan yang keras. Tubuh yang sehat dan bugar dianggap cantik. Wanita sering terlibat dalam aktivitas fisik, seperti berburu dan berkebun, yang membantu menjaga kebugaran. Pakaian memainkan peran penting dalam menonjolkan kecantikan. Pakaian wanita Koryak sering dihiasi dengan hiasan yang terbuat dari bahan alami, seperti manik-manik dan kulit, digunakan untuk menambah keindahan pakaian. Warna-warna cerah dan motif tradisional menggambarkan identitas budaya dan status sosial. Kecantikan tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga terkait dengan perilaku dan tradisi. Dalam banyak ritual, wanita dihias untuk merayakan momen penting, seperti pernikahan atau festival, dengan tata rias dan aksesori yang mencolok. Dengan pengaruh modernisasi, beberapa wanita Koryak mungkin terpengaruh oleh standar kecantikan global. Meskipun demikian, banyak yang tetap menghargai dan melestarikan nilai-nilai tradisional, mengintegrasikan unsur-unsur modern dengan budaya mereka. Suku Koryak adalah salah satu kelompok etnis asli yang mendiami wilayah timur jauh Rusia, terutama di daerah Kamchatka dan Chukotka. Mereka memiliki kebiasaan dan gaya hidup yang khas, berakar pada lingkungan alam yang keras. Suku Koryak secara tradisional mengandalkan sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka. Mereka terlibat dalam berburu, menangkap ikan, dan menggembala rusa. Rusa adalah hewan penting, tidak hanya sebagai sumber makanan tetapi juga sebagai sarana transportasi. Mereka mengandalkan rusa untuk susu, daging, dan kulit. Mereka tinggal di yurt tenda bulat, yang terbuat dari kayu dan bahan alami, yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan. Yurt memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca yang ekstrim. Di dalam yurt, ruang biasanya dibagi untuk keperluan tidur, memasak, dan menyimpan barang. Koryak dikenal karena kerajinan tangan mereka, seperti tenunan, ukiran, dan pembuatan perhiasan dari bahan alami. Seni ini sering mencerminkan kehidupan sehari-hari dan kepercayaan mereka. Mereka memiliki banyak ritual yang berkaitan dengan siklus kehidupan, musim, dan perburuan. Festival dan upacara seringkali melibatkan tarian, musik, dan nyanyian tradisional. Keluarga adalah unit sosial yang penting. Banyak keluarga Koryak terdiri dari beberapa generasi yang tinggal bersama, saling membantu dalam mata pencaharian. Peran gender dalam masyarakat Koryak cukup tradisional, di mana pria biasanya bertanggung jawab atas berburu dan perlindungan, sedangkan wanita terlibat dalam pengelolaan rumah tangga dan kerajinan.
Mereka berbicara dalam bahasa Koryak, yang termasuk dalam keluarga bahasa Samoyedic. Namun, banyak yang juga berbicara bahasa Rusia akibat pengaruh modernisasi. Cerita dan legenda tradisional sering diceritakan untuk mendidik anak-anak dan meneruskan nilai-nilai budaya. Banyak suku Koryak memiliki kepercayaan animisme, di mana mereka percaya bahwa roh ada di semua benda hidup dan alam. Ritual sering dilakukan untuk menghormati roh alam. Beberapa anggota masyarakat Koryak juga memeluk agama Kristen Ortodoks, hasil dari kontak dengan misi Kristen. Perubahan gaya hidup, modernisasi telah memengaruhi gaya hidup Koryak, dengan banyak yang berpindah ke kehidupan urban dan mengadopsi cara hidup modern. Namun, mereka tetap berusaha melestarikan budaya dan tradisi mereka. Terlibat dalam industri perikanan dan pariwisata juga menjadi bagian dari cara hidup yang lebih modern. Kebiasaan dan gaya hidup suku Koryak mencerminkan hubungan erat dengan alam dan tradisi budaya yang kaya. Meskipun modernisasi memengaruhi banyak aspek kehidupan mereka, mereka tetap berusaha untuk melestarikan identitas dan warisan budaya mereka. Mitos dan legenda suku Koryak merupakan bagian penting dari warisan budaya mereka, mencerminkan kepercayaan, nilai-nilai, dan cara pandang mereka terhadap dunia. Suku Koryak memiliki kepercayaan animisme, di mana mereka meyakini bahwa semua benda hidup, termasuk hewan, tumbuhan, dan unsur alam, memiliki roh. Mitos dan legenda seringkali mencakup interaksi antara manusia dan roh-roh ini. Dalam mitos penciptaan, mereka percaya bahwa dewa-dewa tertentu menciptakan dunia dan semua makhluk di dalamnya. Dewa-dewa ini seringkali digambarkan sebagai pelindung alam dan makhluk hidup. Beberapa legenda menggambarkan asal-usul manusia sebagai hasil dari hubungan antara manusia dan roh alam. Banyak mitos Koryak berfokus pada hewan, yang seringkali dipandang sebagai makhluk suci atau sebagai simbol dari nilai-nilai tertentu. Rusa seringkali muncul dalam cerita sebagai simbol kehidupan, kekuatan, dan keberlanjutan. Legenda tentang rusa sering mengisahkan hubungan mereka dengan manusia dan peranan mereka dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Beruang juga dianggap sebagai hewan yang kuat dan memiliki makna spiritual. Dalam beberapa mitos, beruang digambarkan sebagai pelindung hutan dan makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa. Banyak mitos berhubungan dengan ritual dan upacara yang diadakan untuk menghormati roh dan dewa. Cerita-cerita ini seringkali menggambarkan pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam. Festival tertentu diadakan untuk merayakan keberhasilan berburu atau panen, dengan mitos yang menjelaskan hubungan antara aktivitas tersebut dan para dewa. Legenda juga sering mencakup kisah pahlawan yang berjuang melawan kekuatan jahat atau mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Pahlawan dalam legenda Koryak biasanya memiliki kualitas keberanian, kebijaksanaan, dan keterampilan bertahan hidup yang tinggi. Mereka seringkali berhadapan dengan makhluk mitologis dan menjalani perjalanan yang penuh ujian. Lingkungan alam yang keras di wilayah Kamchatka dan Chukotka sangat memengaruhi mitos dan legenda Koryak. Cerita seringkali mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam bertahan hidup di tengah cuaca ekstrim dan sumber daya yang terbatas. Mitos dan legenda juga berfungsi sebagai alat pendidikan, mengajarkan generasi muda tentang nilai-nilai, norma sosial, dan pentingnya menjaga hubungan dengan alam. Cerita-cerita ini seringkali disampaikan secara lisan, dari generasi ke generasi. Mitos dan legenda suku Koryak merupakan cerminan dari budaya, kepercayaan, dan cara hidup mereka. Melalui cerita-cerita ini, mereka mengungkapkan hubungan yang mendalam dengan alam, nilai-nilai spiritual, dan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Meskipun modernisasi mengubah banyak aspek kehidupan mereka, mitos dan legenda ini tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Koryak. Suku Koryak, yang mendiami wilayah timur jauh Rusia, memiliki sejumlah pantangan dan larangan yang berkaitan dengan kepercayaan, tradisi, dan cara hidup mereka. Beberapa hewan, seperti beruang dan rusa, dianggap suci atau memiliki makna spiritual. Membunuh hewan-hewan ini tanpa alasan yang sah atau tanpa mengikuti ritual yang benar dapat dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Sebelum berburu atau menangkap ikan, seringkali ada ritual penghormatan kepada roh hewan. Melanggar aturan ini dianggap dapat mengundang sial atau kemarahan roh. Ada kepercayaan kuat bahwa lingkungan harus dihormati. Tindakan merusak atau mencemari tanah dan air dianggap tabu, karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Pengambilan sumber daya alam, seperti ikan atau tumbuhan, harus dilakukan secara berkelanjutan. Mengambil terlalu banyak dapat menyebabkan penurunan populasi dan dampak buruk bagi komunitas.
Selama upacara atau festival, ada larangan tertentu yang harus dipatuhi. Misalnya, berbicara tentang hal-hal negatif atau melakukan tindakan yang dianggap tidak menghormati roh selama ritual dapat dianggap sebagai pelanggaran. Sebelum mengadakan upacara, ada persiapan khusus yang harus diikuti, dan melanggar prosedur ini dapat dianggap merusak keabsahan acara. Beberapa perilaku, seperti berbicara tentang kematian atau hal-hal sial lainnya secara terbuka, dianggap tabu. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal buruk atau kemalangan. Tindakan yang dianggap tidak sopan, seperti berbicara kasar atau tidak menghormati orang tua dan pemimpin komunitas, dilarang dan dapat membawa konsekuensi sosial. Dalam beberapa tradisi, ada larangan mengonsumsi makanan tertentu selama periode tertentu, misalnya selama festival atau ritual. Makanan yang dianggap kotor atau tidak sehat juga dapat dihindari. Cara penyajian dan konsumsi makanan juga memiliki aturan tertentu. Melanggar norma ini dapat dianggap tidak menghormati tradisi. Pantangan dan larangan suku Koryak mencerminkan kepercayaan mereka terhadap hubungan antara manusia dan alam, serta nilai-nilai sosial yang kuat. Melalui aturan-aturan ini, mereka berusaha menjaga harmoni dalam komunitas dan dengan lingkungan, serta melestarikan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Suku Koryak memiliki akar yang dalam di Siberia, dengan bukti arkeologis menunjukkan bahwa nenek moyang mereka telah mendiami wilayah tersebut selama ribuan tahun. Genetika menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan dengan kelompok etnis lain di Siberia, termasuk nenek moyang Inuit dan Aleut. Dalam tradisi lisan mereka, Koryak memiliki mitos penciptaan yang menggambarkan asal-usul mereka dan hubungan mereka dengan alam. Sejak awal, Koryak mengandalkan berburu, penangkapan ikan, dan penggembalaan rusa. Mereka hidup dalam komunitas yang nomaden, berpindah-pindah sesuai dengan musim dan ketersediaan sumber daya. Rusa menjadi hewan kunci dalam kehidupan mereka, baik sebagai sumber makanan maupun sebagai alat transportasi. Budaya Koryak sangat terkait dengan siklus hidup rusa. Selama berabad-abad, Koryak berinteraksi dengan suku-suku Siberia lainnya, seperti Chukchi dan Evenki, yang memengaruhi budaya dan tradisi mereka. Koryak juga terlibat dalam jaringan perdagangan dengan suku lain dan bahkan dengan pemukim Rusia pada abad ke-17 dan 18, yang membawa barang-barang baru dan ideologi. Pada abad ke-17, ekspansi Rusia ke timur membawa perubahan besar bagi suku Koryak. Masyarakat mereka mengalami tekanan dari pemukim Rusia dan administrasi kolonial. Pemerintah Rusia mulai menerapkan kebijakan yang memaksa suku-suku asli untuk mengadopsi budaya Rusia, termasuk agama Kristen Ortodoks, yang mengakibatkan hilangnya beberapa tradisi dan praktik budaya. Selama periode penjajahan, suku Koryak menghadapi banyak tantangan, termasuk penyakit, kehilangan tanah, dan penurunan populasi. Mereka seringkali melakukan perlawanan terhadap penjajah dan mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Meskipun mengalami tekanan, suku Koryak berhasil mempertahankan banyak aspek budaya mereka, meskipun dengan modifikasi akibat pengaruh luar. Di bawah pemerintahan Soviet, Koryak mengalami industrialisasi dan kolektivisasi yang mengubah cara hidup mereka secara drastis. Banyak yang dipindahkan ke pemukiman permanen, dan mata pencaharian tradisional mereka terancam. Sejak runtuhnya Uni Soviet, ada upaya untuk melestarikan dan menghidupkan kembali budaya, bahasa, dan tradisi Koryak. Organisasi masyarakat sipil mulai dibentuk untuk mendukung identitas budaya mereka. Saat ini, suku Koryak berusaha untuk mempertahankan identitas mereka dalam konteks globalisasi. Mereka aktif dalam merayakan festival tradisional dan melestarikan bahasa dan seni. Meskipun ada upaya untuk revitalisasi budaya, suku Koryak masih menghadapi tantangan modern, termasuk perubahan lingkungan dan dampak dari industri. Sejarah dan asal-usul suku Koryak merupakan cerminan dari perjalanan panjang yang penuh tantangan, adaptasi, dan perlawanan. Meskipun banyak perubahan yang mereka hadapi, suku Koryak terus berjuang untuk melestarikan warisan budaya dan identitas mereka dalam dunia yang terus berubah.